Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda. Saya Aulia Nur Najmilah. Nama saya Dwi Ningtyas Rinaldi. Nama saya Dea Marsyaura. Saya Divano Tandur. Saya Davano Farahidi. Kami kelompok 2 dari 12 IPS 2 ingin menjelaskan masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Kebijakan era Ki Haji Abdurrahman Wahid dan kabinetnya Persatuan Nasional. Abdurrahman Wahid biasa dipanggil Gus Dur. Ia adalah bapak pluralisme karena keberpihakannya kepada kaum minoritas baik dalam kalangan muslim maupun non-muslim. Beberapa kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Abdurrahman Wahid, yaitu kebijakan politik. Pertama, menentang rencana pencabutan TAP nomor 25 MPRS tahun 1966 tentang pembubaran PKI yang juga dinyatakan sebagai partai terlarang di seluruh rakyat Indonesia. 2. Penundaan bantuan IMF. 3. Membangun kembali citra Indonesia di luar negeri. Kebijakan hukum. 1. Membentuk Badan Reformasi Hukum. 2. Inventarisasi kasus-kasus korupsi besar dan penyataan tindak lanjut penyelesaiannya. 3. Penataan institusi penegakan hukum. Kebijakan pendidikan sosial dan budaya. 1. Penajaman program JPS, pendidikan dan kesehatan. 2. Membangun rasa saling percaya antar warga. 3. Penggalangan demonstrasi guru-guru Jawa Barat ke DPR. Ingin menyebutkan Perpu yang disahkan oleh Abdurrahman Wahid pada masa jabatannya yang hanya 20 bulan. Nah, yang pertama itu ada nomor 1 tahun 2000 tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Yang kedua tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan Sabang. Nah, yang nomor 3 tentang perubahan berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang ketenaga kerjaan. Nah, Penyelenggaraan politik pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, yang pertama, memisahkan TNI dengan Polri, yang kedua, membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial karena tak bekerja dengan baik, yang ketiga, mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua, yang keempat, mengakui Konghucu dan menjadikan Imlek Hari Nasional, dan yang kelima, menerapkan otonomi daerah. Saya ingin menjelaskan tentang kebijakan luar negeri pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Beberapa saat setelah Gus Dur dilantik menjadi presiden, dalam urusannya menangani politik luar negeri, ia mempunyai beberapa kebijakan yang dalam hal ini seakan membuat pergeseran politik luar negeri Indonesia. Beberapa di antaranya seperti dicetuskannya rencana penguatan hubungan dengan Israel dan mengenai gagasannya yang berkenaan dengan pembentukan aliansi strategis Indonesia, Cina, dan India. Gagasan ini disampaikannya ketika ia mengadakan kunjungan ke beberapa negara di Asia. Pada masa ini juga terdapat perkembangan positif yang berpengaruh pada pembuatan kebijakan luar negeri, yaitu disahkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional, dan Kepres tentang tata koordinasi penyelenggaraan hubungan luar negeri. Kebijakan-kebijakan Abdurrahman Wahid atau yang biasa kita panggil Gus Dur dalam bidang ekonomi. 1. Melawan tekanan IMF. 2. Perekonomian tumbuh positif untuk pertama kali sejak reformasi. 3. Ketimpangan turun. Berikut penjelasannya. Arah peningkatan ekonomi di era Gus Dur juga sangat baik. Tak cuma PNS yang merasakan kenaikan gaji hingga 3 kali lipat. Rakyat Indonesia juga merasakan pertumbuhan ekonomi yang baik di era Gus Dur. Pertumbuhan ekonomi yang berada di -3 saat ditinggalkan Habibie tumbuh hingga ke 4,9% di tahun 2000. Yang lebih penting, pertumbuhan ekonomi ini dibagi merata. Sebelum krisis ekonomi pada tahun 1997, indeks ketimpangan atau rasio Gini sangat tinggi. Gus Dur yang tak menginginkan kesenjangan jadi akar konflik sosial, berhasil menurunkan rasio Gini hingga 0,31 atau terendah dalam 50 tahun terakhir. Terdekat dengan pencapaian ini, hanya era Soeharto pada 1993 dengan Gini rasio 0,32. Bedanya, Soeharto perlu 25 tahun untuk menurunkan Gini rasio hingga ke angka 0,32 di tahun 1993. Sedangkan Gus Dur hanya perlu kurang dari 2 tahun untuk menurunkan koefisien Gini rasio dari 0,37 pada tahun 1999 ke 0,31
di tahun 2001. Kesimpulannya, pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, ia telah melakukan langkah upaya mereformasikan kehidupan politik kebangsaan Indonesia. Gus Dur juga merintis upaya perdamaian dengan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM dan melakukan hubungan serta kunjungan ke negara-negara lain. Pada masa pemerintahan Gus Dur, kondisi perekonomian Indonesia mulai membaik dibandingkan dengan era sebelumnya. Misalnya, laju pertumbuhan PDB atau nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi negara mulai positif. Laju pertumbuhan ekonomi yang hampir mencapai 5% membuat Indonesia menuju pemulihan perekonomiannya. Meskipun Gus Dur sering melakukan kebijakan yang kontroversial, pandangan Gus Dur terhadap pluralisme telah memberikan kemajuan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Kepemimpinan Gus Dur tidak berlangsung lama, ia harus mundur dari jabatannya pada tanggal 23 Juli tahun 2001. Puncak jatuhnya ketika MPR saat itu dipimpin oleh Amin Rais atas usulan DPR mempercepat sidang istimewa MPR. MPR menilai Presiden Gus Dur melanggar Tapno 7 MPR tahun 2000 dan atas kebijakan-kebijakan yang kontroversial. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.